Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agung Gumelar dari Ilmu Pemerintahan, sedang melaksanakan tugas KKN di salah satu kios inspirasi Tanjung Pinang, yang mana kios inspirasi Tanjung Pinang ini adalah salah satu UMKM di Tanjung Pinang. Mari kita saksikan video dokumentari saya. Baik, saya sudah di kios inspirasi bersama owner dari salah satu kios inspirasi UMKM di Tanjung Pinang, usaha UMKM di Tanjung Pinang. Selamat siang Pak Coki. Iya, Mas Agung ya? Ya, ingin menyelesaikan tugas KKN. KKN Mas ya? Mau nanya-nanya soal usaha Bang Coki nih. Tapi saya sambil bikin kopi Mas. Iya, boleh Bang Coki. Jadi gimana Mas Agung? Saya pertanyaan pertama yang saya mau tanyakan Mas, sudah berapa lama kios inspirasi ini terbangun, ataupun sudah berapa lama kios inspirasi ini berdiri? Kita kebetulan mulai baru di awal 2021 ya Mas ya. Oh iya. Ya, pertama kali itu tempat kios inspirasi yang saya punya itu ada di Anjung Cahaya Mas. Cuman kemarin yang di Anjung Cahaya itu karena ada COVID meningkat, jadi kita tutup yang di sana. Setelah itu dana yang di sana yang seharusnya kita bayarkan untuk sewa, akhirnya kita tabungin untuk kita buka lagi kios inspirasi 2 Mas, yang ada di Batu Lima atas nih, di turunan Polres kayak gitu. Jadi sekitar ya 7-8 bulan lah Mas aktifnya kios inspirasi. Cuman kalau yang di Batu Lima ini baru jalan 2 bulanan lah. Baik. Gitu Mas. Kalau soal penghasilan per bulan berapa ya Mas? Penghasilannya kita ya? Iya, penghasilan per bulan. Karena yang di Batu Lima ini baru 2 bulan Mas, jadi kita sebenarnya belum terlalu tahu ya untuk berapa fix income-nya per bulannya. Cuman alhamdulillah waktu di bulan pertama itu kita jalan lumayan lah untuk bisa nutup pembayaran sewa, bayar karyawan, udah gitu juga pengembangan sekitar sebulan masuk sekitar 3 juta lah Mas, untuk yang istilahnya UMKM kecil, karena kita di sini cuma jual kopi aja nih Mas, kayak gitu. Dan kebetulan nih kita juga kopi pakai kopinya Tanjung Pinang Mas. Nah, jadi produk lokal lah. Lokal. Ini suka kopi ya? Suka, alhamdulillah. Kita harus sekalian saya ajarin lah cara bikin kopi inspirasi Mas ya. Oke. Kalau modal awal itu dimulai dari berapa ya Mas? Modal awal itu pasti kita dalam usaha kita butuh namanya modal. Yang paling besar ini sebenarnya adalah di tempat Mas. Tempat dan juga kebutuhan yang ada di dalam kios, seperti alat-alat masak seperti ini yang ada di sini. Udah gitu meja-meja yang ada di sini, kebetulan kita juga meja pakai kayu. Udah gitu sedikit renov dan dekor, seperti ada cat yang kita tulis dengan graffiti. Setelah itu juga mungkin dibersihin lagi, lampu-lampu lagi, kipas angin. Jadi sebenarnya lebih banyak di ngabisin kos di kebutuhan awal untuk buka. Itu mungkin waktu awal kita sekitar ya kepala 2 lah, 20-an lah Mas, ituan lah untuk awal-awal. Oh iya Bang Coki, mau nanya lagi, ini kenapa harus namanya kios inspirasi? Jadi gini, kenapa dikasih nama kios inspirasi? Saya kan awal pendatang di sini Mas ya. Saya udah gitu ngeliat potensi banyak nih di sini. Coba deh mau bikin satu produk gitu. Produknya saya punya tempat, udah gitu saya bangun tempatnya ya seminimal dan senyaman mungkin lah. Setelah itu saya pengen yang kerja tuh bukan cuma yang punya gitu, tapi siapapun yang mau kerja boleh Mas. Siapa yang mau kerja boleh. Setelah itu nanti saya mau bikin stand-stand kecil juga, saya sewain nih untuk anak-anak muda, apalagi yang kayak Mas gini yang kuliah-kuliah gini yang pengen coba usaha. Jadi boleh datang ke sini. Setelah itu nanti kita tariknya harian juga boleh atau bulanan juga boleh, untuk mereka yang penting mengupdate dan mengupgrade diri dia atau memberikan inovasi dalam karya-karyanya dia, termasuk ya dalam bidang UMKM gini. Jadi boleh makanan, minuman,
tapi itu masih planning di tahun depan ya, karena kebetulan sekarang udah akhir tahun 2021, semoga di tahun 2022 itu tercapai. Dan kenapa inspirasi lagi dengan hal tersebut, kita bisa buka lapangan pekerjaan, dan semoga tuh ada juga orang yang melek nih, yang kayak seperti saya berpikir seperti ini. Kalau anggaplah ada seperti kios inspirasi ini ada 10 atau ada 20 tempat, otomatis kan yang tadi yang nganggur tuh bisa ikut kerja di situ. Jadi otomatis membuka lapangan pekerjaan itu yang berharap menginspirasi orang untuk melakukan hal yang sama. Baik itu dia lebih baik dari saya ataupun bisa lebih-lebih lagi daripada saya. Jadi pengen aja menginspirasi, itulah ya. Nah, ini karena Mas KKN kan Mas ya? Iya benar. Nah, ini saya mau bikin kopi, sekalian saya mau ngajarin apa sih bedanya kios inspirasi ini, kopi inspirasi ini sama kopi yang tempat lain. Oke. Jadi boleh. Coba Mas kita ke sini Mas. Ayo. Ayo. Kenapa saya namain juga namanya kopi inspirasi? Jadi kopinya jelas. Saya di sini beli kopi lokal. Iya. Otomatis. Ini lokal Tanjung Pinang ya? Lokal Tanjung Pinang. Jadi otomatis usaha lokal di sini udah dibantu oleh saya juga karena saya beli kan Mas ya. Iya benar. Begitu saya ngambil kopi secukupnya ke sini, Masnya bisa coba tuangin. Nanti saya bisa lihat. Tuangin ke sini ya? Ya, ke tempat kopi ini Mas. Oke. Ini seperempat karena orang Tanjung Pinang ini suka yang kopinya kental. Dikit lagi boleh? Oke, cukup. Oke. Aduk. Dan kita di sini manual Mas, nggak pakai alat iya. yang itu. Jadi kayak di coffee shop ya? Yes. Jadi tradisional berarti dong? Tradisional kopi. Dan nggak tahu ya ini susu ini apakah ini susu lokal juga. Cuman saya udah riset beberapa kali pakai susu. Ternyata susu tarik-tarik nih Mas. Oh iya. Susu tarik-tarik ini yang paling cocok dengan kopi yang ada di sini. Sama juga yang tadi kan kita pakai kopinya kopi Tanjung Pinang, udah pasti tahu lah merek kopinya apa kan? Iya. Apa Mas kira-kira namanya? Kopi Hawaii. Bukan. Ini pakai kapal tanker Mas. Kapal tanker ya? Kapal tanker. Jadi saya kadang suka mix kapal tanker dan juga dari Jambi, pokoknya yang lokal lah. Oh iya. Oke, udah nih Mas? Udah, boleh. Ditaruh dulu sendoknya. Tinggal dituang ke sini. Ke sini. Nah, tuang ke sini. Sendoknya ditaruh dulu, boleh di sini nih tempatnya. Dituang semua. Hah, tinggal ditarik gagangnya. Ininya. Nah, Oh. cukup kayak gitu. Nanti dicek lagi air yang sudah masuk ke dalam ceret ini, dituang lagi ke tempatnya. Diaduk lagi di sini, dituang lagi 2 kali. Iya. Jadi biar apa? Biar kental lah kopinya. Kita cek dulu Mas, kopinya. Ini kayaknya udah bisa dituang. Jadi saya tuangin di sini Mas ya. Oh iya kental ya. Ini belum Mas, masih tuangan pertama. Setelah itu langsung dituang lagi ke Sini. dalam sini. Gampang kan Mas bikinnya? Iya gampang. Nah maka dari itu hal yang mudah kayak gini kalau kita lakukan, kita bisa dapat uang dengan cuma jual kopi. Benar. Dan juga ya tadi tuh lumayan, selain kita dapat income, kita juga mempekerjakan orang, bisa membuka lapangan pekerjaan. Oke kalau gitu Mas, ini juga Mas, saya mau nanya juga nih, karena mumpung KKN kan. Iya. Ini kan saya baru buat, saya belum bikin perizinan. Nanti barulah saya bikin perizinannya ya. Oh iya benar. Bisa? Bisa. Tolong dibantu Mas ya. Oke, siap. Nanti kita sambil ngopi, kita sambil ngobrol lagi. Oke. Kelanjutan yang tadi Bang. Iya. Soal perizinan. Kebetulan saya ditugaskan untuk menanyakan ataupun membuat soal perizinan UMKM atau usaha UMKM di Tanjung Pinang. Saya bisa bantu insya Allah Bang. Nah iyalah kebetulan Mas, soalnya kita kan kebetulan juga belum ada perizinannya. Habis itu juga terkait juga sebenarnya sih dulu kita udah buat Mas perizinan tapi RT RW nih. Oh iya. Cuman karena udah ada update kalau nggak salah kemarin itu sempet pas mau minta perpanjang lagi izin sambil minum mas gak apa-apa ya. Iya terus ya kan sambil terkait izin mau diupdate dibilang katanya sekarang perizinannya harus sudah OSS.
Oh iya benar. Gitu. Makanya lah karena mungkin saya juga waktu nggak sempet. Sambil minum. Iya. Waktu nggak sempet, jadi saya minta tolong lah buatin OSS yang terbaru nih update. Karena juga enak nantinya bisa untuk pakai minjem ke bank untuk pengembangan usahanya gitu. Karena syaratnya kalau kebetulan kan saya pakai bank Bukopin Mas. Oh iya. Jadi syaratnya di Bukopin tuh katanya harus ada OSS-nya. Oh iya. Jadi nanti tolong Mas ya dibantu Mas ya. Kira-kira itu lama nggak sih bikinnya? Oh enggak, sekarang kan kita udah ini ya, udah apa namanya, udah semakin Digitalisasi digital ya, makin gampang lah insya Allah. Bisa kita buat. Karena saya juga ditugaskin di KKN ini untuk membuat ataupun membuat surat perizinan. Iyalah. Karena penting juga Mas kalau usaha harus ada izin tuh. Iya. Tapi gimana Mas kopinya? Enak ya? Kopinya coba lo. Enak banget bang. Cuman ada yang kurang, nggak pakai Nggak pakai. harus pakai kayak gitu. Bisa aja Mas. Oke Mas kalau gitu Iya. nanti mungkin bantu saya dikit-dikit lah Mas ya Iya, di oke. kios. Karena ini kan prepare mau buka nih. Mungkin nanti sekitar habis maghrib atau mungkin besok atau hari ini selesai. Bantu saya lah di kios Mas Oke, ya. baik. Kalau bisa nanti malam nggak ada nih perizinannya. Kalau Siap. Bisa cepet. Kan? Oke. Bisa. Baiklah. Terima kasih. Sekian dari Agung Gumelar, tugas KKN UMKM, usaha UMKM di Tanjung Pinang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.